Ya Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, sekarang kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Ya kita mulai ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, oke Bapak Ibu, sekarang kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini. Jadi sebenarnya apa sih tujuan paling utama daripada kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini? Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik. Apa? Kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih tenang. Dan untuk membantu menyelesaikan apabila ada semua masalah yang mungkin saat ini sedang dihadapi. Ya, namanya hidup, ya kan? Kadang mungkin menghadapi beberapa masalah yang sedang dihadapi. Itu wajar. Tapi itu semua bisa diselesaikan Bapak Ibu. Ya. Jadi apa tujuan paling utama dari kelas meditasi cinta kasih, kelas pelatihan pikiran ini? Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Dan untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan semua masalah yang mungkin saat ini sedang dihadapi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum ya kita memulai kelas pelatihan pikiran ini, karena kita kan tujuan utamanya untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik, lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu yang disebut kehidupan. Menurut Bapak Ibu kehidupan itu apa? Ya, menurut Bapak Ibu kehidupan itu apa? Mungkin ada yang berpikir lahir, ya kan, habis itu menua, terkadang ya kan ada banyak kejadian dalam kehidupan dan segala macam. Tapi kehidupan itu sebenarnya adalah fenomena yang terjadi dalam pikiran. Jadi gini Bapak Ibu, ya apa itu kehidupan? Fenomena yang terjadi pada batin atau fenomena yang terjadi pada pikiran. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, apa yang membedakan mayat dengan manusia hidup? Mayat tidak punya pikiran, maka dia tidak punya kehidupan. Tapi kalau manusia hidup atau makhluk hidup punya pikiran, maka mereka punya kehidupan. Jadi kehidupan itu adalah fenomena apapun yang terjadi dalam pikiran seseorang. Ya, kehidupan ya kan bisa dinilai baik atau tidak baik tergantung daripada pikiran seseorang tersebut. Nah, jadi fenomena pikiran Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memilah fenomena-fenomena apa aja yang terjadi dalam pikiran. Karena kalau seseorang tidak bisa memilah fenomena-fenomena apa aja yang terjadi dalam pikiran, maka dia tidak bisa mengontrol kehidupannya. Sedangkan orang yang bisa memilah ya fenomena-fenomena yang terjadi pada pikiran, maka dia bisa membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita tidak perlu membahas satu kehidupan dulu. Nah, kita bahas hari ini aja. Bapak Ibu sahabat Dhamma bagaimana menjalani hari ini? Apakah hari ini baik atau hari ini kurang baik atau hari ini banyak sekali masalah? Ya kan? Seperti apa? Nah, jadi kehidupan itu bisa dibilang baik kalau orang dominan bahagia pikirannya. Tapi bahagia itu seperti apa? Bahagia dan kesenangan adalah dua hal yang berbeda. Ya, bahagia dan kesenangan adalah dua hal yang berbeda. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, mungkin dia bisa senang, ya, tapi belum tentu bahagia. Bahagia itu adalah ketika pikiran tidak ada beban di hati. Nah, jadi apa namanya? Bahagia itu adalah ketika tidak ada beban pikiran di hati. Saya mau nanya Bapak Ibu sahabat Dhamma. Bapak Ibu jawab aja di pikiran Bapak Ibu. Apakah saat ini ada beban di hati Bapak Ibu? Apakah ada? Nah, kalau ada Bapak Ibu tenang aja. Ikuti terus kelas meditasi Zoom ini selama 2 jam.
Saya akan membantu Bapak Ibu untuk mengurangi semua beban di hati, sehingga hidup Bapak Ibu bahagia, plong, damai, dan tenang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, pertama, bagaimana cara membuat kehidupan menjadi lebih baik? Yaitu dengan cara memilah-milah fenomena-fenomena yang terjadi pada pikiran yang baik-baik saja. Atau dalam arti lain adalah membuat pikiran menjadi lebih baik. Ya, kalau seseorang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, maka dia harus memiliki pikiran yang lebih baik. Mungkin ada orang yang berpikir, bagaimana pikiran bisa baik kalau kondisinya sekarang saat ini seperti itu. Bapak Ibu, kondisi itu netral, ya. Kondisi itu netral, ya kan? Terkadang misalnya ada orang ketika kehilangan orang yang dia cintai, dia sedih. Tapi ada juga orang ketika kehilangan orang yang dia cintai, dia biasa aja, dia bisa menerimanya. Ya, dia tidak larut dalam kesedihan. Tergantung pikiran, bukan tergantung kondisi, Bapak Ibu. Jadi semua hal yang terjadi pada pikiran seseorang itu bukan tergantung kondisi, tergantung daripada pikiran. Maka daripada itu Buddha mengatakan, ya kan, dari semua bahaya yang paling besar, tidak ada bahaya yang lebih besar daripada seseorang yang tidak mampu mengendalikan pikirannya. Ya, jadi apabila tidak mampu mengendalikan pikiran, itu adalah bahaya yang paling besar. Buddha juga mengatakan, ya kan, bahkan apabila seseorang musuh melakukan sesuatu pada orang itu tidak akan melukai orang itu seperti pikiran yang tidak terlatih. Ya, jadi pikiran yang tidak terlatih akan membawa penderitaan yang paling besar. Banyak orang berpikir dalam hidupnya, oh orang ini membuat saya menderita, orang itu membuat saya menderita, kondisi ini membuat saya menderita, kondisi itu membuat saya menderita. Banyak sekali orang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya itu tergantung daripada pikirannya. Ya, dalam arti lain, sebenarnya ketika dia menyalahkan sesuatu yang ada di luar dirinya, dia sudah pandangan salah. Terus terang, kalau orang berpikir dia menderita karena sesuatu yang ada di luar sana, maka dia pandangan salah atau pandangannya keliru. Jadi seseorang harus berpikir, ya kan? Orang ketika seseorang mengalami penderitaan, dialah yang membuat dirinya menderita, bukan sesuatu yang ada di luar dirinya, tetapi dirinya sendiri yang membuat dirinya menderita. Maka daripada itu Buddha juga mengatakan dari semua manfaat yang paling ada, bisa melatih pikiran adalah manfaat yang terbesar. Ya, bisa mengendalikan pikiran adalah manfaat yang terbesar. Kenapa? Karena apabila seseorang bisa mengendalikan pikirannya, maka dia bisa mengendalikan hidupnya. Sekalipun banyak kondisi yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia bisa menghadapinya dengan tenang, damai dan ya dengan tenang dan damai. Ya, Buddha juga mengatakan, ya kan, tidak seberapa besar manfaat yang diberikan ayah, ibu atau sanak saudara atau siapapun. Tapi yang paling besar manfaatnya adalah apabila seseorang pikirannya berkembang. Karena apabila pikiran seseorang berkembang, dia bisa mengendalikan pikirannya. Buddha juga mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih sulit dikendalikan daripada pikiran yang belum berkembang. Pikiran yang belum berkembang itu sangat sulit dikendalikan. Kalau nggak bisa kendalikan pikiran, coba bayangin berapa banyak penderitaan yang dihadapi seseorang. Tapi kalau Buddha juga mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih mudah dikendalikan daripada pikiran yang sudah berkembang. Pikiran yang sudah berkembang sangat mudah untuk dikendalikan. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, bagaimana cara membuat kehidupan menjadi lebih baik, lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia? Caranya adalah mengendalikan pikiran atau mengembangkan pikiran sampai pikiran ini terkendali. Sampai setiap gerak pikiran kita bisa mengendalikannya. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu sahabat Dhamma, saya ingin tanya Bapak Ibu sahabat Dhamma semua. Bapak Ibu sahabat Dhamma bisa nggak mengendalikan setiap pikiran yang muncul dalam batin? Kalau Bapak Ibu bisa, selamat. Berarti hidup Bapak Ibu sudah bahagia. Tapi kalau belum bisa, ya kan, Bapak Ibu harus memiliki tujuan untuk bisa mengendalikan semua pikiran yang muncul dalam batin. Karena kalau seseorang tidak bisa mengendalikan semua fenomena yang muncul dalam batin, hidupnya penuh dengan penderitaan. Banyak sekali lah Bapak Ibu. Kalau dijelasin nggak akan ada habisnya di dunia ini, ya, di dunia ini. Kadang saya keluar, ya kan, maksudnya pergi keluar cari makan di luar atau mungkin jalan-jalan atau apa, ya kan. Terkadang, ya kan, saya sih nggak pengen mendengar percakapan orang lain, ya kan. Tapi kalau misalnya orang itu ngomongnya keras, dia makan di samping, meja samping, mereka selalu mengeluhkan masalah hidupnya. Wah, hidup saya mau begini, hidup saya begini. Waduh, keadaan sekarang saat ini begini. Sampai ngomong kasar, ngomong kata-kata ragunan dan segala macam. Nah, kenapa? Karena kebanyakan orang itu pikirannya tidak terlatih, Bapak Ibu. Sehingga
Ya kan? Mereka selalu memikirkan semua hal yang membuat dirinya menderita. Jadi terkadang, ya kan, saya melihat orang-orang yang ada di luar sana, mereka itu benar-benar menikmati penderitaan, sangat menikmati penderitaan. Mereka ngomong hal-hal yang tidak berguna, mereka mengeluhkan akan hidupnya, mereka menggunakan kata-kata ragunan. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kita jangan seperti itu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Itu karena mereka tidak dapat mengendalikan pikirannya. Sehingga mereka tidak dapat mengendalikan ucapannya. Banyak orang mengeluh dalam hidup, ya kan? Oh, hidup saya begini, oh kondisi begini. Tapi kalau dipikir-pikir, dia punya dua mata, dia punya dua telinga, dia punya dua tangan, dua kaki, dia masih hidup, dia masih muda, dia apa? Dia tinggal di negara yang tidak berperang dan segala macam. Kenapa orang tidak mensyukuri hal-hal yang terjadi dalam dirinya? Tapi mereka selalu mengeluhkan semua hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Sebenarnya tidak ada alasan lain selain daripada karena dia sangat menikmati penderitaan, ya, karena dia sangat menikmati penderitaan, ya. Nah, ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan ini akan kita bahas setelah tahapan meditasi tahap terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ikutin terus, dan saya sangat ingin membantu Bapak Ibu menyelesaikan semua masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Sangat, ya kan? Kelas meditasi cinta kasih ini free, tanpa biaya, ya kan? Tujuan saya bukanlah komersil atau apapun. Tujuan saya satu, ya kan? Saya ingin membantu kehidupan Bapak Ibu menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih damai, dan lebih tenang. Untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan semua masalah yang mungkin saat ini Bapak Ibu hadapi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ikuti kelas Zoom ini sampai habis. Karena banyak juga peserta yang telah mengikuti kelas ini mengatakan bahwa mereka mendapat banyak manfaat, kehidupan mereka berubah, baik secara ekonomi, secara keluarga, secara kesehatan, dan macam-macam. Ya, ada yang mengatakan apapun cita-citanya, apapun yang muncul, keinginan-keinginan yang muncul dalam pikirannya, semua tercapai. Hidupnya menjadi lebih bahagia. Apapun masalah yang mereka hadapi, semua dapat diselesaikan dengan cepat. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu ikuti kelas pelatihan pikiran ini sampai habis. Ya, oke, kita akan memulai kelas pelatihan pikiran ini. Jadi admin tolong dong tahap pertama. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya menghadapi semua masalah yang ada dalam hidup kita? Pertama, kita harus bisa menerima semua kondisi yang terjadi dalam hidup kita dengan lapang dada. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, bagaimana cara untuk menghadapi semua masalah yang yang saat ini kita sedang hadapi? Caranya adalah menerima semua kondisi yang sedang kita hadapi dengan lapang dada. Mungkin ada orang berpikir, gimana nerima kondisinya aja saat ini seperti itu. Ya, kita terima dulu. Karena kalau tidak bisa menerima, maka pikiran tidak akan tenang, damai, dan tidak bisa menemukan solusi terbaik. Kita menerima bukan berarti kita pasrah. Pasrah itu bukan sesuatu yang baik, Bapak Ibu. Ya kan? Menerima dengan lapang dada adalah kesabaran. Terima, ya. Terima dengan lapang dada. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kita akan mencari solusi yang terbaik. Tapi yang paling penting, tahap pertama, kita menerima semua kondisi dengan lapang dada. Jadi nanti kelas meditasi cinta kasih ini seperti ini Bapak Ibu. Dilakukan dengan cara meditasi atau pelatihan pikiran. Jadi ketika meditasi, Bapak Ibu cukup pejamkan mata, nanti saya akan bimbing pada saat Bapak Ibu meditasi. Pas meditasi, Bapak Ibu bisa duduk di bangku, di sofa, ataupun di alas duduk. Terserah Bapak Ibu. Tapi kalau duduk di alas duduk, kalau bisa, kakinya jangan ditimpa ya. Kalau bisa satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Jangan saling timpa. Kalau saling timpa, nanti cepat kesemutan. Nanti nggak bisa, pikirannya nggak bisa tenang kalau kesemutan. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, mari sama-sama kita pejamkan mata, kita melakukan meditasi tahap pertama. Oke, Bapak Ibu, kita mulai meditasinya. Kita semua pejamkan mata, kita mulai meditasi. Ya, Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, apapun yang muncul di pikiran, terima dulu semua dengan lapang dada. Apapun yang muncul dalam pikiran, terima dulu semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Apapun yang muncul di pikiran, terima dulu semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Maksudnya menerimanya adalah ya udah biarkan saja. Biarkan itu terjadi saat ini. Terima aja. Terima dengan lapang dada. Terus Bapak Ibu terima dulu dengan lapang dada.
Mungkin ada orang yang berperilaku tidak baik pada kita, melakukan sesuatu yang tidak baik pada kita. Mungkin saat ini ada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi pertama, terima dulu semua dengan lapang dada. Terima dulu semuanya dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini. Terima dulu semua dengan lapang dada. Bagus, terus Bapak Ibu terima semuanya dengan lapang dada. Terus apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Terima dulu semuanya dengan lapang dada. Oke, cukup Bapak Ibu. Kelas pelatihan pikiran tahap pertama cukup sampai di sini. Jadi Bapak Ibu kalau bisa kesabaran ini ya dipraktekkan seumur hidup. Bagaimana cara mempraktekkan kesabaran seumur hidup? Caranya adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita terima semua dengan lapang dada. Ya, jangan kita tolak, kita terima kondisi saat ini baik ataupun buruk, terima dulu semua dengan lapang dada. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara mempraktekkan kesabaran ini seumur hidup? Menerima semua fenomena kehidupan dengan lapang dada. Caranya adalah selama 2 jam ini, apapun yang terjadi, terima semua dengan lapang dada. Apapun yang terjadi pada pikiran Bapak Ibu, kondisi apapun yang dihadapi dalam kehidupan, terima dulu semua dengan lapang dada. Seperti apapun kondisi saat ini, sekalipun itu tidak menyenangkan. Nah, setelah bisa menerimanya, nanti kita akan cari solusi yang terbaik. Nanti kita akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih bahagia dengan cara ya mengendalikan pikiran. Jadi tanpa bisa menerima semua kondisi dengan lapang dada, seseorang tidak akan bisa mengendalikan pikirannya. Jadi kalau seseorang mau mengendalikan pikirannya, dia harus bisa menerima semua fenomena dengan lapang dada. Oke, kita mulai tahap kedua. Nah, Bapak Ibu, sahabat Dhamma bisa baca di slide. Merenungkan bahwa Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu telah melakukan banyak kebaikan di masa lalu. Entah berbakti pada orang tua, ya kan, melayani orang tua, atau berdana pada biku sangga, atau berdana pembangunan wihara, atau berdana pencetakan buku dhamma, atau mungkin dengan belajar dhamma dan menyebarkan dhamma dan segala macam. Tapi intinya Bapak Ibu sahabat dhamma memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Kenapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Karena tanpa kebaikan yang sangat besar itu, Bapak Ibu tidak akan bisa menemukan kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih. Orang yang mau melatih pikiran adalah orang yang bijaksana. Entah seperti apapun kehidupannya saat ini. Tapi kalau dia sudah ada niat untuk mau melatih pikiran, berarti dia adalah orang yang memiliki kebaikan yang sangat besar. Banyak sekali orang di dunia, tapi nggak semua mau melatih pikirannya. Mereka sibuk dengan hal ini, hal itu, dan segala macam. Tapi hal yang paling penting dalam hidup adalah bisa mengendalikan pikiran. Nah, Bapak Ibu ada niat untuk bisa mau mengikuti kelas pelatihan pikiran. Karena apa? Karena Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebaikan yang besar. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma tidak boleh ragu kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu harus yakin bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma punya tabungan kebaikan yang sangat besar. Sebenarnya saya bisa sih jelasin secara panjang lebar kenapa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Tapi nanti jadi kalau saya bahas semua nanti 2 jam nggak bakal cukup, ya kan? Jadi saya akan secara ringkas saja mengatakan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu yakin aja dulu. Mungkin ada yang berpikir, kehidupan saya seperti ini aja, tabungan kebaikan mana yang besar? Coba bayangin Bapak Ibu, ya kan dibandingkan dengan kebanyakan orang di dunia yang suka menyakiti, membunuh makhluk lain, dan mencuri, ya kan, berbuat asusila, berbohong, minum alkohol dan segala macam. Kita bisa menghindari itu semua. Ya kan? Itu tanda bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Tanpa kebaikan yang sangat besar, tidak mungkin seseorang bisa berperilaku sesuai Dhamma. Bapak Ibu bisa bertemu Dhamma, bisa terlahir menjadi manusia, itu karena tabungan kebaikan Bapak Ibu yang sangat besar. Oke, sama-sama kita melatih cinta kasih Bapak Ibu. Kita pejamkan mata lagi, nanti pada saat meditasi akan saya bimbing. Oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita mulai meditasi. Kita pejamkan mata, meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma,
Fenomena apapun yang muncul di pikiran, terima dulu semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Bagus, terus seperti itu Bapak Ibu. Habis itu, Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Bapak Ibu kembangkan keyakinan. Bapak Ibu katakan kepada diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Bagus, semakin yakin semakin bagus. Terus Bapak Ibu pertahankan keyakinan itu bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Jangan ragu Bapak Ibu, yakin aja dulu. Yakin bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Oke, cukup meditasi tahap keduanya. Kenapa? Sepintas-sepintas saja Bapak Ibu meditasinya. Karena yang paling penting itu tahap terakhir. Di tahap terakhir kita baru meditasi agak lama. Baik Bapak Ibu sahabat Dhamma yang pernah mengikuti kelas ini dan mengerti, Bapak Ibu sahabat Dhamma bisa terus memancarkan cinta kasih, langsung tahap terakhir aja. Menginginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Seperti itu terus ya. Oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan masuk ke tahap ketiga. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma bisa baca di layar dengan semua tabungan kebaikan yang sangat besar ini. Semoga saya hidup penuh bahagia. Ya. Nah, Bapak Ibu sahabat Dhamma, saya mau tanya Bapak Ibu sahabat Dhamma, apakah dalam hidup ini Bapak Ibu sahabat Dhamma sudah bahagia? Ya kan? Sudah bahagia belum? Ya kan? Nah, kenapa sih di dunia itu banyak sekali orang yang tidak bahagia hidupnya? Karena mereka tidak menginginkan kebahagiaan. Ya, karena mereka tidak pernah menginginkan kebahagiaan atau tidak pernah menciptakan kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu, kenapa di dunia banyak sekali makhluk yang tidak bahagia? Karena mereka tidak menginginkan kebahagiaan atau tidak bisa menciptakan kebahagiaan. Mungkin ada yang bertanya, wah, masa sih ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan? Misalnya Bapak Ibu ya, dideretin, ya kan? Misalnya ditanya secara acak kepada 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang. Tanya aja, apa yang kamu inginkan dalam hidup? Tanya mereka, apa yang kamu inginkan dalam hidup? Ya kan? Ya, misalnya saya tanya Bapak Ibu sahabat Dhamma, apa yang Bapak Ibu sahabat Dhamma inginkan dalam hidup? Nah, kalau kebanyakan orang ditanya, mereka akan mengatakan mereka pengen ini, pengen itu, pengen karir yang lebih bagus, pengen penghasilan yang lebih besar, pengen menikah, pengen punya anak, ya kan? Pengen keluar negeri, pengen beli mobil ini, pengen beli rumah ini. Tapi hampir tidak ada yang mengatakan, saya pengen hidup bahagia. Ya kan? Itu alasan kenapa banyak orang yang hidupnya tidak bahagia. Karena mereka ya menginginkan ini dan itu nggak salah sih sebenarnya. Tapi mereka lupa menginginkan kebahagiaan. Maka daripada itu hidup mereka jarang bahagia atau hampir tidak pernah bahagia. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup? Kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma saya pengen hidup bahagia, menjawab seperti itu, maka itu sudah pilihan yang tepat. Jadi kebanyakan orang hidupnya tidak bahagia karena mereka tidak pernah memikirkan kebahagiaan. Mereka kebanyakan memikirkan hal-hal lain, ya kan? Kesenangan-kesenangan lain daripada kebahagiaan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau seseorang mau hidup bahagia, pertama dia harus mengerti bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan. Misalnya contoh, ya, kebahagiaan itu sebenarnya sesuatu yang sederhana, sangat mudah didapatkan. Kalau orang paham bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan. Misalnya contoh, sekitar 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, orang tidak mengerti cara membuat lampu. Ya kan? Tidak mengerti. Tapi ada seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison akhirnya menemukan cara membuat lampu. Ya kan? Akhirnya sekarang seluruh dunia ada lampu. Bahkan di layar komputer ada lampu, di layar HP ada lampu, di kamar ada lampu, di tempat makan ada lampu, di mobil, di motor ada lampu, bahkan di jalan pun ada lampu. Karena mereka sudah mengetahui bagaimana cara membuat lampu. Sama juga Bapak Ibu, kalau seseorang bisa mengetahui bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan, maka hidupnya bisa bahagia. Tapi kalau dia tidak mengerti cara menciptakan kebahagiaan, ya kadang-kadang dia bisa bahagia juga sih. Karena
dia secara tidak sadar menciptakan kebahagiaan secara tidak sadar. Tapi kalau bisa tahu caranya menciptakan kebahagiaan, itu jauh lebih baik daripada secara tidak sadar menciptakan kebahagiaan tanpa mengetahui bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma kira-kira tahu nggak bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan? Banyak orang berpikir nanti setelah ketemu ini, maksudnya nanti setelah mendapatkan rumah besar, mobil mewah, pekerjaan bagus, keluarga yang begini baru bisa bahagia. Kebanyakan orang seperti itu. Banyak orang juga berpikir, nanti kalau ketemu kondisi yang nyaman, ini dan itu, dan segala macam, baru bisa bahagia. Tapi sebenarnya itu bukan menciptakan kebahagiaan Bapak Ibu. Itu adalah memberikan syarat yang terlalu berat untuk kebahagiaan. Itu bukan cara menciptakan kebahagiaan. Itu adalah menciptakan syarat yang terlalu berat untuk kebahagiaan. Makanya kadang-kadang mereka bahagia, kadang-kadang enggak. Kalau mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, kadang mereka bahagia. Kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menderita. Karena mereka menciptakan syarat yang terlalu berat untuk kebahagiaan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menciptakan syarat yang terlalu berat untuk kebahagiaan. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan. Ya Bapak Ibu, kita akan menciptakan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ciptain aja Bapak Ibu, pikirkan bahagia. Ya kan? Kebahagiaan itu munculnya di mana? Di pikiran, ya. Kebahagiaan itu munculnya di mana? Di pikiran. Ya udah ciptakan aja, munculkan kebahagiaan di pikiran. Tapi ya, kebahagiaan itu kan butuh subjek. Kebahagiaan itu butuh subjek. Orang nggak bisa berpikir cuman, oke, pikirkan bahagia, nggak bisa. Kebahagiaan itu butuh subjek. Karena hanya makhluk yang bisa bahagia. Benda mati nggak bisa bahagia karena nggak punya pikiran. Ya kan? Jadi butuh subjek. Jadi caranya gini, semoga saya bahagia, semoga yang lain bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nah, dia akan menciptakan kebahagiaan. Ketika dia pengen dirinya bahagia, ketika dia pengen yang lain bahagia, ketika dia pengen semua makhluk bahagia, maka dia menciptakan kebahagiaan. Maka daripada itu tadi saya mengatakan, ada orang yang tidak tahu cara menciptakan kebahagiaan, tapi mereka bisa bahagia hidupnya. Kenapa? Karena mereka sering membahagiakan yang lain. Karena mereka pengen yang lain, dirinya dan yang lain bahagia. Sekalipun mereka nggak tahu, itu adalah cara menciptakan kebahagiaan. Maka daripada itu, orang yang sering berbuat kebajikan, hidupnya bahagia Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi di tahap ketiga ini, kalau Bapak Ibu ingin hidup sangat bahagia, Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan Bapak Ibu kebahagiaan yang sangat besar. Ya Bapak Ibu, kita akan mulai meditasi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen hidup yang sangat-sangat bahagia, inginkan sekuat-kuat mungkin, pengen banget, ya kan? Semua kebaikannya bisa memberikan kebahagiaan. Ya kan? Oke, kita mulai meditasinya, kita pejamkan mata, kita mulai. Ya Bapak Ibu, setiap kali mulai meditasi, ya Bapak Ibu, apapun yang muncul pada fenomena pikiran, terima semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, semoga semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan ya kan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Bapak Ibu, semakin besar Bapak Ibu menciptakan kebahagiaan, semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin bahagia hidup Bapak Ibu di masa depan. Terus Bapak Ibu inginkan kehendak semoga dengan semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus seperti itu Bapak Ibu. Kehendak dengan sungguh-sungguh menginginkan semoga dengan semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh semoga dengan semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus ya, kehendak sekuat-kuat mungkin, pengen banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Oke, cukup Bapak Ibu Sahabat Dhamma. Bagus sekali Bapak Ibu Sahabat Dhamma telah memunculkan kehendak yang sangat kuat untuk bisa pengen hidup sangat bahagia. Maka sebesar Bapak Ibu pengen hidup bahagia, sebesar itu juga Bapak Ibu akan bahagia di masa depan. Ya, Buddha mengatakan semua makhluk mewarisi karmanya.
Semua makhluk bergantung pada kamanya. Semua makhluk terlahir dari kamanya. Kama itu apa sih? Kama adalah kehendak yang muncul dari batin. Jadi, ya kan, apapun yang kita lakukan pada hari ini, itu tergantung pada kehendak yang muncul dari batin. Maka daripada itu, ketika Bapak Ibu pengen hidup bahagia, maka Bapak Ibu sahabat Dhamma bisa hidup bahagia. Tapi ada yang pernah nanya saya, Bapak Ibu. Ada yang pernah nanya, kalau hidup sesuai dengan kehendak, ya kan? Apakah cukup berkehendak pengen kaya, lalu bisa kaya? Kan semua orang pengen kaya di dunia, tapi mereka nggak semua kaya. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu, kehendaknya mereka bukan pengen kaya. Kehendak mereka adalah selalu merasa kekurangan. Ya kan? Apapun, ya kan? Mereka sebenarnya semua orang ya kan? Mereka sebenarnya sudah kaya. Setidaknya mereka punya mata, punya telinga. Buktinya mereka bisa makan, mereka bisa minum. Mereka semua sudah kaya sebenarnya. Tapi mereka itu bukan pengen kaya sebenarnya. Mereka itu selalu merasa kekurangan. Kehendak mereka adalah mereka menikmati kekurangan. Jadi nggak bisa bilang kayak gini. Semua orang pengen kaya, tapi kenapa nggak kaya? Enggak, Bapak Ibu. Nggak semua orang pengen kaya. Nggak semua orang pengen bahagia. Jadi tergantung kehendak yang muncul. Makanya kalau nggak bisa mengendalikan pikiran, mereka pikir mereka pengen bahagia, tapi enggak. Ketika mereka menciptakan syarat yang berat untuk kebahagiaan, itu bukan pengen bahagia sebenarnya. Mereka pengen membuat syarat yang terlalu berat untuk kebahagiaan. Dalam arti lain, mereka tidak mengasihi diri mereka. Oke, kita akan masuk ke tahap keempat. Oke, Bapak Ibu bisa baca di slide tahap keempat. Semoga dengan semua tabungan kebaikan yang besar ini, semua yang saya kasihi hidup penuh bahagia. Sebelum saya memulai tahap keempat, saya akan membahas dulu. Ya kan? Kenapa di dunia banyak orang yang menderita? Kenapa? Ya, tadi kan kita mendiskusikan, menciptakan kebahagiaan. Sekarang saya akan memberitahu kenapa kebanyakan orang hidupnya banyak menderita. Karena mereka menciptakan penderitaan. Ya, mereka menciptakan penderitaan sama juga, ya kan? Menciptakan penderitaan adalah kebaikan dari menciptakan kebahagiaan. Gimana caranya menciptakan penderitaan? Banyak orang di dunia menginginkan penderitaan bagi yang lain, ya kan? Banyak orang di dunia menginginkan penderitaan bagi yang lain. Jadi mereka selalu berpikir, semoga dia menderita. Maksudnya, semoga dia dipecat dari kantor, semoga dia apes, semoga bisnisnya hancur, semoga keluarganya hancur, dan segala macam. Itu kan kehendak yang muncul dari batinnya. Biarpun dia menginginkan orang lain yang kena hal itu, tapi yang menciptakan siapa? Yang menciptakan kan pikiran dia, maka dia akan kena. Karena dia ciptakan lewat pikiran dia. Maka daripada itu, Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, mulai dari sekarang kita jangan pernah menginginkan penderitaan bagi siapapun. Karena siapapun yang menginginkan penderitaan bagi dirinya dan yang lain, maka dia menciptakan penderitaan. Ketika dia menciptakan penderitaan, maka dia akan menderita hidupnya. Makanya kita tidak pernah melihat orang di dunia, ya kan, orang yang penuh kebencian hidupnya bahagia. Kita nggak pernah lihat. Coba, ya kan, ada nggak di dunia ini orang yang penuh kebencian tapi hidupnya bahagia? Tidak ada satupun. Kalau ini saya yakin, saya benar-benar yakin akan hal ini. Tidak ada satupun orang di dunia yang penuh kebencian, hidupnya bisa bahagia. Tidak ada. Tidak ada. Dan ini mustahil. Ya kan? Kenapa? Karena ketika dia benci orang, dia menginginkan penderitaan bagi yang lain. Ya kan? Ketika dia menginginkan penderitaan bagi yang lain, dia menciptakan penderitaan. Ketika dia menciptakan penderitaan lewat pikirannya, maka dia akan menderita di masa depan. Tapi Bapak Ibu tenang aja. Maka daripada itu saya katakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Ya kan tidak semua orang bisa bertemu dengan pelatihan pikiran. Tapi Bapak Ibu bisa. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu. Mulai dari sekarang kita jangan pernah mengingat penderitaan bagi siapapun. Karena siapapun yang mengingat penderitaan bagi yang lain, dia menciptakan penderitaan. Ketika dia menciptakan penderitaan, maka dia akan menderita suatu hari nanti. Jadi di tahap keempat ini, Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua yang Bapak Ibu kasihi. Kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Bapak Ibu inginkan, ya kan, semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua yang Bapak Ibu kasihi. Kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Ya, Bapak Ibu, sahabat Dhamma. Nah, jadi semakin Bapak Ibu pengen yang lain bahagia, semakin Bapak Ibu bahagia. Kok bisa? Pengennya orang lain yang bahagia, kok kita yang bahagia? Gini Bapak Ibu,
apapun yang muncul di pikiran kita, ya kan, itu yang akan terjadi pada diri kita di masa depan. Jadi ketika Bapak Ibu menciptakan kebahagiaan, pengen semua yang Bapak Ibu kasihi bahagia, maka Bapak Ibu menciptakan kebahagiaan yang banyak, sehingga Bapak Ibu sahabat Dhamma akan bahagia di masa depan. Tahap ketiga sama tahap keempat apa bedanya? Tahap ketiga hanya menginginkan satu orang bahagia, yaitu diri kita sendiri. Tapi tahap keempat adalah menginginkan lebih banyak orang bahagia. Maka Bapak Ibu akan menciptakan kebahagiaan puluhan kali lipat, ratusan kali lipat daripada tahap ketiga. Ya kan? Sebenarnya tahap ketiga udah bagus. Saya nggak bilang itu jelek, bagus. Ya kan? Tapi ketika Bapak Ibu pengen semua yang Bapak Ibu kasihi bahagia, maka Bapak Ibu menciptakan kebahagiaan puluhan kali lebih kuat, ratusan kali lebih kuat. Maka daripada itu di tahap keempat ini nanti Bapak Ibu, bagaimana sih cara meditasinya? Kehendak aja Bapak Ibu, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua yang Bapak Ibu kasihi, kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Nanti ketika Bapak Ibu meditasi, Bapak Ibu pengen aja semoga semua kebaikan saya yang besar bisa memberikan semua yang saya kasihi, kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, kita mulai Bapak Ibu meditasinya. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, meditasi dimulai. Kita semua pejamkan mata. Ya Bapak Ibu, sahabat Dhamma, apapun yang muncul di pikiran, terima semua dengan lapang dada. Apapun fenomena yang terjadi pada pikiran, terima semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu munculkan keinginan, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua yang Bapak Ibu kasihi, kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin bahagia kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua yang Bapak Ibu kasihi, kehidupan yang sangat bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin bahagia Bapak Ibu di masa depan. Bapak Ibu munculkan keinginan, kehendak, pengen banget semua yang Bapak Ibu kasihi bisa hidup dengan sangat-sangat bahagia. Semoga dengan semua kebaikan yang Bapak Ibu yang besar itu, semua yang Bapak Ibu kasihi bisa hidup dengan sangat-sangat bahagia. Bagus sekali Bapak Ibu, bagus sekali. Kehendak sekuat-kuat mungkin. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua yang Bapak Ibu kasihi, kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, cukup Bapak Ibu tahap keempat ini. Bagus sekali Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu telah menciptakan banyak sekali kebahagiaan yang akan Bapak Ibu dapatkan di masa depan. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan diskusikan setelah tahap terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ikuti terus kelas meditasi Zoom ini sampai selesai, ya. Oke, kita akan masuk ke tahap kelima. Oke, tahap kelima Bapak Ibu bisa baca di slide. Dengan semua tabungan kebaikan saya yang besar ini, semoga semua makhluk hidup bisa hidup bahagia. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, tahap pertama itu Bapak Ibu menciptakan kebahagiaan. Tapi tahap ketiga Bapak Ibu menciptakan kebahagiaan. Ya kan? Tahap keempat Bapak Ibu memperkuat menciptakan kebahagiaan ratusan kali, ribuan kali lebih kuat. Ya kan? Tahap kelima Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan. Ini Bapak Ibu akan menciptakan kebahagiaan yang sangat-sangat dahsyat. Terus terang Bapak Ibu akan menciptakan kebahagiaan yang sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat besar kekuatannya. Sangat-sangat dahsyat. Karena Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Mungkin Bapak Ibu berpikir, emang bisa semua makhluk bahagia? Jadi gini Bapak Ibu, semua makhluk bergantung kamanya. Jadi mereka bisa bahagia atau enggak itu tergantung kama mereka.
Tapi tahap kelima ini kita lakukan karena kita pengen menciptakan kebahagiaan Bapak Ibu. Jadi kita inginkan semua makhluk bahagia. Tapi apakah mereka akan bahagia? Sebagian akan bahagia, sebagian tetap belum bahagia. Karena apa? Tergantung karma mereka. Tetapi cinta kasih Bapak Ibu akan mempengaruhi mereka. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu tahap kelima ini, Bapak Ibu inginkan semua makhluk mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Kalau yang tadi kan tahap pertama, ibaratnya menanam bibit apel di satu tempat, biji apel di satu tempat. Nanti bentuk satu pohon, buahnya banyak, ya kan? Tahap keempat itu menanam ratusan bibit apel atau benih apel di ratusan tempat. Nanti pohonnya lebih banyak, buahnya lebih banyak. Kalau tahap kelima itu seperti menanam biji apel di seluruh dunia. Nanti pohonnya lebih banyak, buah apelnya lebih banyak. Tapi sebenarnya lebih daripada itu Bapak Ibu. Karena makhluk itu jumlahnya banyak banget. Semua makhluk di seluruh alam semesta itu tidak dapat dihitung Bapak Ibu. Tidak dapat dihitung. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat bahagia, Bapak Ibu akan menciptakan kebahagiaan yang sangat begitu besar, luar biasa, sangat-sangat besar. Ya kan? Jadi tahap kelima ini Bapak Ibu inginkan semua makhluk. Bagaimana cara mikirin semua makhluk? Coba Bapak Ibu sekarang pikirkan semua makhluk. Pikirkan aja semua makhluk. Nah, apapun makhluk yang muncul di pikiran Bapak Ibu, anggap aja mereka mewakili semua makhluk di seluruh alam semesta. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung dengan wujud yang ada di pikiran. Yang penting kehendak Bapak Ibu. Jadi meditasi cinta kasih itu yang paling penting itu kehendaknya Bapak Ibu. Itu yang paling penting kehendaknya, ya kan? Jadi Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, kita mulai Bapak Ibu meditasinya. Meditasi dimulai. Kita pejamkan mata lagi Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikannya, bisa memberikan semua makhluk, kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin besar kebahagiaan yang Bapak Ibu ciptakan. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Ya, makhluk apapun yang ada di pikiran Bapak Ibu, anggap aja itu sudah mewakili semua makhluk. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, cukup tahap kelima ini. Kita akan masuk ke tahap ke-6. Tahap ke-6 Bapak Ibu sahabat Dhamma bisa baca di slide. Dengan semua tabungan kebaikan saya yang besar ini, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan Dhamma terbesar. Maksudnya semua makhluk di seluruh alam semesta apa? Jadi alam semesta bukan cuma ini, alam semesta itu ada banyak banget dan tanpa batas. Tidak ada ujung dari alam semesta. Nanti alam semesta ini habis, nanti akan ada lagi alam semesta lain. Banyak sekali alam semesta di seluruh alam semesta. Jadi Bapak Ibu mengasihi semua makhluk. Jadi intinya adalah Bapak Ibu mengasihi semua makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang Bapak Ibu tidak kasihi. Ya, Bapak Ibu mengasihi semua makhluk. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu gimana mikirin semua makhluk di seluruh alam semesta sama seperti tadi. Apapun makhluk yang muncul di pikiran Bapak Ibu, anggap aja itu mewakili semua makhluk.
di seluruh alam semesta. Coba Bapak Ibu bayangkan semua makhluk di seluruh alam semesta, ya seperti itu aja Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu pengen mereka dapat kebahagiaan damai yang terbesar. Jadi kalau tadi kan kehidupan yang sangat bahagia, tapi tahap ke-6 jauh lebih mulia Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen mereka semua dapat kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen mereka dapat kebahagiaan damai yang terbesar. Kebahagiaan damai itu apa? Kebahagiaan damai adalah kebahagiaan yang sesuai dengan kebenaran. Kebahagiaan yang muncul dari hukum kebenaran. Kebahagiaan yang sesuai dengan hukum kebenaran. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua manusia dapat kebahagiaan damai terbesar, itu artinya adalah tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Ya, jadi Bapak Ibu memberikan kebahagiaan yang paling tinggi. Raja Dewa bertanya kepada Buddha, ya kan? Raja Dewa loh, ya kan? Raja dari semua dewa bertanya pada Buddha, Buddha dari semua kebahagiaan apa yang paling tinggi? Buddha yang maha sempurna mengatakan dari semua kebahagiaan dhamma adalah yang tertinggi. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar, itu artinya adalah itulah menciptakan kebahagiaan yang paling tinggi. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan yang paling tinggi. Ya kan? Kebahagiaan dhamma adalah kebahagiaan yang didapatkan melalui semua ajaran Buddha. Ajaran Buddha kan luas sekali, banyak sekali ya. Jadi semua ajaran Buddha memberikan kebahagiaan. Dan itu disebut kebahagiaan Dhamma. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan Dhamma, ya kan? Itu udah sangat mulia. Maksudnya terbesar itu apa? Bapak Ibu pengen kebahagiaan Dhamma kan ada banyak. Bapak Ibu pengennya mereka dapatkan yang terbesar untuk mereka. Ya, kebahagiaan Dhamma yang terbesar bagi mereka, bagi semua makhluk. Karena kebahagiaan Dhamma tiap orang kan beda-beda, ya kan? Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat termasuk diri sendiri mendapatkan kebahagiaan dhamma yang terbesar bagi masing-masing pihak, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu pengen kan semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah sekali meditasinya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu inginkan aja semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma yang terbesar. Seperti itu aja Bapak Ibu. Oke, sama-sama kita pejamkan mata, kita meditasi lagi. Meditasi dimulai. Meditasi dimulai ya Bapak Ibu. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, terima semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen banget semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai terbesar. Jadi Bapak Ibu fokusnya di kehendaknya. Yang paling penting itu kehendaknya Bapak Ibu. Semakin besar kehendaknya, semakin bagus. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu benar-benar pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Semakin besar kehendaknya, semakin besar kebahagiaan yang Bapak Ibu ciptakan. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, kehendak dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dhamma yang terbesar. Bapak Ibu benar-benar pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dhamma yang terbesar. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu benar-benar pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Semakin besar kehendaknya, semakin banyak kebahagiaan yang Bapak Ibu ciptakan untuk masa depan Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk
kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, dengan seluruh pikiran Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Oke, cukup Bapak Ibu tahap ke-6 ini. Nah, kita akan membahas kebahagiaan damai itu apa aja sih. Admin tolong, nih Bapak Ibu bisa baca di layar, kebahagiaan damai itu apa aja. Ya kan ada kemakmuran, ada kesehatan, ada kemudahan, ada keluarga harmonis, ada kesabaran, kedamaian, panjang umur, punya banyak sahabat dhamma, punya banyak kebijaksanaan, punya banyak kepercayaan diri, termasuk semua kebahagiaan yang bisa didapatkan seseorang. Kenapa? Gini Bapak Ibu, ketika Bodhisatta mencapai pencerahan sempurna dan menjadi sama-sama Buddha, selama 45 tahun Buddha mengajarkan Dhamma kepada banyak pihak. Ya kan? Salah satunya tentang dana. Semakin berdana akibatnya adalah kemakmuran. Buddha sering sekali mengajarkan tentang berdana. Berdana akibatnya adalah kemakmuran. Jadi kemakmuran adalah salah satu dari kebahagiaan dhamma terbesar. Jadi semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar, semakin Bapak Ibu dapat kemakmuran. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang menciptakan itu, Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar. Dan kebahagiaan dhamma terbesar salah satunya adalah kemakmuran. Lalu kemakmuran bukan satu-satunya. Bapak Ibu juga akan dapatkan kesehatan. Kenapa? Karena Buddha sering mengajarkan makhluk untuk jangan menyakiti makhluk lain. Akibatnya adalah kesehatan. Terus kemudahan, keluarga harmonis. Jadi Buddha mengajarkan banyak sekali dhamma. Semua dhamma itu memberikan akibat baik. Seperti keluarga harmonis, kesabaran, kedamaian, panjang umur, punya banyak sahabat dhamma, punya banyak kebijaksanaan, dan lain-lain. Banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali. Jadi semakin Bapak Ibu pengen semua manusia dapat kebahagiaan dhamma terbesar, semakin Bapak Ibu dapat kebahagiaan dhamma terbesar seperti kemakmuran, kesehatan, kemudahan, dan semua hal baik. Ya, semua akibat dari kebajikan. Oke, admin tolong next. Nah, termasuk terbebas dari ketakutan, terbebas dari penyesalan, terbebas dari rasa minder, kesepian. Kenapa? Di banyak sutta Buddha mengajarkan bagaimana seseorang bisa terbebas dari ketakutan, penyesalan, rasa minder, kesepian, dan semua emosi negatif lainnya, termasuk amarah, benci, dendam, dan lain-lain. Jadi semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, semakin Bapak Ibu terbebas dari semua emosi negatif itu, seperti ketakutan, penyesalan, minder, kesepian, amarah, benci, dan lain-lain. Jadi kalau Bapak Ibu pengen terbebas dari semua emosi negatif itu, berarti Bapak Ibu harus semakin pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap terakhir. Kita akan masuk ke tahap terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di slide. Semoga dengan semua tabungan kebaikan yang sangat besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar dan selalu mendapatkan kehidupan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, ya kan, setelah mendapatkan kehidupan yang paling bahagia, kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan berikutnya? Banyak orang kan kalau ditanya, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan? Mereka bilang pengen kehidupan seperti ini, itu, pengen jadi raja, pengen jadi presiden, pengen ini, pengen itu, pengen jadi orang kaya, pengen ini dan itu, jadi orang terkenal, dan segala macam. Mereka mengatakan semua hal itu. Tapi mereka tidak pernah berpikir pengen kehidupan yang paling bahagia, pengen kehidupan yang terbaik. Ya kan? Sebenarnya pikiran manusia itu sangat complicated. Kebanyakan orang, kebanyakan makhluk, pikirannya sangat complicated. Seandainya mereka menginginkan kehidupan yang terbaik, mereka pasti mendapatkan kehidupan yang terbaik. Ya, jadi di tahap terakhir ini Bapak Ibu cukup menambahkan tahap ke-6 dengan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar,
dan kehidupan terbaik. Semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kehidupan terbaik, semakin Bapak Ibu dapat kehidupan yang terbaik. Oke, kita akan meditasi tahap terakhir ini cukup panjang. Ya kan, mungkin sekitar 3 menit sampai 5 menit. Ya kan? Semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, semakin bahagia hidup Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kehidupan terbaik, semakin yang terbaik hidup semakin Bapak Ibu akan mendapatkan kehidupan yang terbaik lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Oke, kita mulai. Meditasinya kita mulai Bapak Ibu. Kita sama-sama pejamkan mata, kita mulai meditasinya. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, apapun yang muncul di pikiran, terima semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu kehendak sekuat-kuat mungkin, pengen mas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan dan terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu benar-benar pengen pokoknya. Semakin maksimal kehendak Bapak Ibu, semakin maksimal kebahagiaan yang Bapak Ibu akan dapatkan, semakin terbaik kehidupan Bapak Ibu yang akan menjadi. Kehendak sekuat mungkin, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan terbesar, dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan dan terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu pengen banget semua makhluk, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan dan terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Pokoknya pengen banget. Semakin Bapak Ibu kehendak yang semakin besar pengennya, maka semakin bahagia, semakin terbaik hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan dan terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, bagus sekali, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan dan terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin bahagia hidup Bapak Ibu, semakin terbaik hidup Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu pengen banget dengan sepenuh hati, semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu kehendak sekuat-kuat mungkin, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan damai terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik.
Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Tahap terakhirnya cukup. Ya, bagus sekali Bapak Ibu tadi pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Sesungguhnya Bapak Ibu, siapapun yang telah bersungguh-sungguh pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik, maka mulai dari saat itu hidupnya jauh dari penderitaan, jauh sekali dari penderitaan ya. Oke, kita akan sharing-sharing lagi, tapi pertama-tama kita akan diskusi tanya jawab dulu. Ini ada beberapa pertanyaan, kita coba baca ya. Dari salah satu sahabat dhamma kita, Pak Paulus selalu tanya, contoh kesadaran yang bersifat fungsional, ya kan? Contoh kesadaran yang bersifat fungsional. Jadi maksudnya apa? Contoh kesadaran yang bersifat fungsional. Jadi ketika seseorang, kalau orang kan itu terbagi pikirannya terbagi dua, pikiran baik dan pikiran buruk. Pikiran baik akan menciptakan akibat baik, pikiran buruk akan menciptakan pikiran buruk, ya kan? Nah, tapi ketika seseorang menjadi Buddha, Pacika Buddha atau Arahat, mereka kan masih tetap ada pikiran, sekalipun mereka sudah tidak punya kotoran batin, tapi mereka sudah tidak punya kemelekatan lagi. Jadi pikiran mereka tidak menghasilkan kama. Jadi mereka tetap berpikir, tapi mereka tidak menghasilkan kama. Ya, nah itu disebut fungsional. Pikirannya hanya muncul untuk menyelesaikan tugasnya saja, tapi tidak memberikan akibat kama di masa depan. Makanya tidak bisa disebut kama baik atau tidak bisa disebut kama buruk, tapi disebutnya kiriya atau fungsional karena tidak memberikan akibat di masa depan. Karena mereka telah menjadi Buddha, Pacika Buddha atau Arahat seperti itu, Bapak Ibu. Nah, contoh objek Dhammayatana itu apa? Oke, Dhammayatana, ya kan? Jadi Dhammayatana adalah apapun yang muncul di pikiran itu adalah objek Dhammayatana. Kan ada objek penglihatan, objek pendengaran, objek penciuman, objek lidah, dan objek tubuh. Nah, semua objek itu, mata objeknya adalah warna, telinga objeknya adalah suara, hidung objeknya adalah bau-bauan, lidah objeknya adalah rasa, tubuh objeknya adalah sentuhan. Tapi pikiran objeknya adalah dhamma, semua dhamma. Semua fenomena-fenomena pikiran, apapun yang bisa dipikirkan oleh pikiran, itu adalah semua fenomena pikiran. Ya, seperti itu. Ada yang bertanya lagi, apakah seorang arahat tidak memiliki pati sandi, tetapi hanya bawangga cita? Ya, jadi gini Bapak Ibu, pati sandi itu hanya muncul, pati sandi itu apa? Kesadaran menjelang kelahiran. Ya kan? Jadi ketika Bapak Ibu terlahir di dunia ini menjadi manusia, itu kesadaran pertama adalah pati sandi. Pati sandi itu ditentukan daripada pikiran terakhir di kehidupan lampau. Ya, Bapak Ibu semua di kehidupan lampaunya bagus, makanya bisa terlahir jadi manusia. Itu adalah pati sandi. Apakah seorang arahat memiliki pati sandi? Di kehidupan ini dia punya pati sandi ketika dia lahir. Tapi setelah dia meninggal, tidak ada lagi yang disebut pati sandi. Karena itu adalah kelahiran terakhirnya. Ada yang bertanya lagi dari sahabat Dhamma Sumiarta, saya memiliki endapan emosi, dendam kepada mertua saya. Saya pendam dan itu buat saya nggak nyaman, buat saya sakit. Sudah berobat hipnoterapi, tapi nggak kunjung sembuh. Bagaimana caranya? Caranya ini, ya kan, sahabat Dhamma Sumiarta mungkin baru mengikuti kelas pelatihan pikiran ini, jadi meditasi terus ya. Jadi terus pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Mungkin kalau dendam itu kan mikirin apa yang orang lain pernah apa keburukan yang orang lain pernah lakukan kepada kita. Ya, jadi gini Bapak Ibu sebenarnya, ketika seseorang diperlakukan buruk oleh orang lain dan dia terus mikirin itu artinya dia menikmati penderitaan, ya, dendam karena mikirin orang lain telah melakukan ini dan itu. Mungkin orang lain mencela, menghina atau melakukan sesuatu yang buruk sekali atau dua kali. Tapi ketika diingat terus, dinikmati, itu disebut menikmati penderitaan. Maka itu akan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Jadi tidak perlu menikmati semua penderitaan, ya, tidak perlu. Tidak perlu menikmati misalnya gini, si A dihina oleh si B. Kamu begini dihina. Nah, si A mikirin terus. Mungkin si B hina dia cuma sekali doang. Tapi si A mikirin terus. Itu artinya adalah dia menghina dirinya berkali-kali. Dia menikmati penderitaan itu. Jadi sebenarnya pernah ada, kalau nggak salah sekitar beberapa bulan yang lalu. Ya kan hampir. Jadi ada dua kejadian. Ada orang SMS saya marah-marah. Kamu begini, begini, begini. Kamu begini, gini, gini, gini. Ya kan? Dia hina-hina saya.
Tapi saya cuma balas senyumannya. Kenapa? Karena saya tidak menikmati hinaan itu. Biarinlah dia mau ngomong apapun. Dia mungkin menikmati hinaan itu. Tapi saya pribadi saya tidak menikmatinya. Ya kan? Dulu pernah sekitar hampir setahun yang lalu ada orang marah-marah sama saya. Tapi ketika dia marah-marah, ya muncul emosi sedikit di hati saya. Mungkin sekitar sedetik atau 2 detik. Tapi saya nggak menikmatinya, saya tidak mau menikmatinya. Biarinlah dia marah-marah. Buat apa saya mikirin menikmati penderitaan itu. Jadi saya biarin aja, ya kan? Nah, malam-malam dia telepon lagi. Ketika dia telepon, oh saya minta maaf ya, untung tadi Bapak nggak ikutan marah gini-gini, salah paham segala macam, ya kan? Nah, kenapa? Karena saya tidak membahas kemarahan dia, karena saya tidak menikmati penderitaan yang orang lain berikan pada saya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika seseorang disakiti oleh orang lain, ya kan? Dan dia menikmatinya, maka dia akan menderita lagi dan menderita lagi karena dia menikmati. Mungkin ada yang berpikir, kok menikmati sih? Ya itu menikmati Bapak Ibu. Itu menikmati. Ketika Buddha, ya kan? Ketika Buddha diserang oleh Dewa Datta, ketika Buddha diserang oleh Cinca Manawika, difitnah, diserang, hampir dibunuh. Tapi Buddha sama sekali tidak menikmati penderitaan. Ya kan? Buddha tahu itu adalah hasil dari karma buruk dia. Jadi bagaimana cara tidak menikmati penderitaannya nggak usah dipikirin Bapak Ibu. Caranya adalah semua itu nggak usah dipikirin. Terkadang saya juga sih dalam kehidupan sehari-hari kadang ada yang membuat hati saya susah. Tapi saya nggak pernah menikmatinya. Saya selalu mikirin, oke, pikiran ini muncul. Sebenarnya ngapain pikiran ini muncul? Ada faedahnya nggak? Ada manfaatnya nggak? Buat apa dipikirin? Misalnya khawatir. Bapak Ibu analisa aja. Setiap kali muncul kekhawatiran, coba analisa. Buat apa khawatir ini, khawatir itu? Nanti kalau terjadi ini gimana, terjadi itu gimana? Jadi ketika orang khawatir, benci, dengki, dan segala macam, itu karena dia menikmati, nggak ada alasan lain sebenarnya. Karena dia menikmati pikiran yang membuat hatinya susah. Ya kan? Jadi mulai dari sekarang jangan pernah menikmati apapun yang membuat hati kita susah. Karena ketika seseorang memikirkan sesuatu yang membuat hatinya susah, maka dia akan menderita. Lalu bagaimana caranya tidak menikmatinya? Caranya adalah terima, abaikan saja semua pikiran itu yang seperti tadi pas meditasi. Terima dengan lapang dada, abaikan saja. Lalu pengen sekuat-kuat mungkin pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi. Terus berpikir, semoga saya tidak punya dendam pada siapapun. Semoga saya tidak memiliki kebencian pada siapapun. Semoga saya tidak punya kemarahan pada siapapun dan lain-lain. Ya, seperti itu. Ada yang bertanya lagi. Saya akan baca lagi. Dari salah satu sahabat dhamma kita. Pak Paulus, kalau saat meditasi kita keluar keringat, terus itu kenapa ya Pak? Padahal tempatnya untuk meditasi adem, tidak panas sama sekali. Itu pertanda apa ya? Ya mungkin hal-hal ini tidak terjadi pada setiap orang. Tapi kadang memang fenomena-fenomena ini bisa terjadi. Tapi abaikan sajalah. Fenomena fisik itu abaikan saja, ya kan? Fenomena jasmani abaikan saja. Yang paling penting pikirannya. Kalau pikirannya damai, tenang dan bahagia, itu artinya meditasinya sudah di jalan yang benar. Jadi inginkan saja semua kebaikannya yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan masa besar kehidupan terbaik. Ada yang bertanya lagi? Pak Paulus, tolong tanya, jika waktu meditasi dalam hati selalu berkata, Budang Saranang Gacami dan tersebutnya, apakah ini boleh disebut tiga mata? Ya, silakan boleh aja. Ini tidak buruk, ini bagus sekali ya. Ada yang bertanya lagi dari sahabat Dhamma Valeri. Pak Paulus, mohon pencerahan, apakah benar kalau orang yang baru mengenal Dhamma karena dia baru mulai start mempunyai kebajikan yang pernah dilakukan atau pernah dilakukan baru-baru ini, maka dia ditemukan dengan Dhamma? Betul sekali. Jadi gini Bapak Ibu, orang yang bisa mengenal Dhamma itu sebenarnya banyak sebab lah. Tapi kenapa kita semua yang ada di kelas Zoom ini bisa mengenal Dhamma? Itu karena para Buddha di masa lalu, para Arahanta di masa lalu, atau para makhluk suci di masa lalu. Karena mereka memiliki cinta kasih. Mereka juga ingin yang lain mendapatkan kebahagiaan yang terbesar. Jadi sama juga Bapak Ibu, kita kan sudah mengenal Dhamma, kita juga sedang mengumpulkan kebajikan untuk suatu hari menjadi Buddha atau Arahat. Maka daripada itu kita tetap harus cinta kasih terus supaya lebih banyak lagi makhluk bisa mengenal Dhamma. Ya kan? Tapi yang bisa mengenal Dhamma itu karena mereka punya kebajikan. Ya kan? Mungkin mereka adalah sanak famili kita di masa lampau, atau kerabat kita atau teman kita atau siapapun yang berhubungan keamanan dengan kita, seperti itu ya. Dan saya benar-benar merasakan kebahagiaan dan saya benar-benar merasakan kebahagiaan sejak mengenal Dhamma. Bagus sekali ya. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma Kevin. Pak Paulus, saya coba untuk menggunakan cinta kasih untuk menyapu kebencian dalam hati, tetapi seperti ada perlawanan dan tidak nyaman seperti dicengkram. Bagaimana ini Pak? Apa tahap ini wajar? Sebenarnya hal ini nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin. Jadi kenapa saya nggak akan jawab? Saya akan bilang bahwa hal ini nggak mungkin.
Ya, semua orang yang punya cinta kasih, mereka tidak akan punya kebencian. Mungkin mereka ada rasa kesal doang. Jadi mungkin jangan menganggap rasa kesal itu kebencian. Kesal ya cuma kesal. Kebencian itu adalah sesuatu yang dipendam. Pengen banget orang lain menderita. Semua orang yang punya cinta kasih, yang benar-benar menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Tidak ada pikiran kebencian. Kalau ada pun hanya pikiran kesal doang kadang-kadang. Ya. Dari ada pertanyaan dari sahabat Dhamma Evi Effendi, Pak Paulus, kalau orang tua kita lagi gak akur, bagaimana kita mengirimkan sinyal belas kasih bagi mereka? Kalau bisa efektifkah? Jadi gini, nanti setelah tahap ini ada namanya tahap cita-cita luhur. Jadi kalau misalnya pertanyaan ini gimana caranya? Caranya adalah meditasi cinta kasih terus, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik sambil berpikir semoga orang tua saya jadi akur, semoga orang tua saya berkembang dalam cinta kasih, mengenal Dhamma, berkembang dalam cinta kasih. Karena apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi, ya. Dari sahabat Dhamma Kevin lagi. Oh ya Pak, kehendak buruk itu hasil dari kotoran kilesa. Apakah itu bagian dari pikiran juga? Ya, itu bagian dari pikiran juga, ya. Ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dhamma kita, Pak, usia saya masih muda, namun saya sakit-sakitan. Amalan apakah yang saya lakukan agar saya lebih sehat, Pak? Namun saya merasakan sangat terbantu dengan adanya acara ini, Pak. Terima kasih, Pak Paulus. Oke, bagus. Jadi gini caranya. Setelah tahap ini nanti akan ada, ini tahap terakhir memang, tapi nanti akan ada tahap tambahan juga sih. Jadi misalnya sakit-sakitan, caranya adalah semoga saya memiliki tubuh jasmani yang sangat-sangat sehat. Berpikir seperti itu, lalu meditasi. Meditasi kuat-kuat, pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus habis itu berpikir, semoga saya memiliki tubuh jasmani yang sangat-sangat sehat, sangat-sangat sehat. Nanti akan ada jalannya di masa depan. Ya. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Suhertan. Selamat malam Pak Paulus, terima kasih. Saya mohon izin Pak Paulus dan sahabat meditasi. Terus ada pertanyaan lagi dari sahabat Damalinda. Malam Pak, apakah ini termasuk menikmati sendiri kesusahan? Saya tidak berbicara dengan ipar. Terakhir saya bicara dengan beliau, beliau tidak dengar, tidak melihat, dan tidak peduli. Dan saya omongkan ke orang tua dan yang mana mertua saya cuma dapat senyum saja. Awalnya saya risih, tapi ke sini saya sudah mulai terbiasa, tenang dan damai sendiri. Jadi saya anggap beliau nggak ada di rumah. Anggap lalu, apakah salah? Ya nggak salah sih, terus terang. Yang paling penting itu nggak kesal sama siapapun aja. Nggak benci sama siapapun, nggak kesel. Tapi kalau nggak mau nyapa orang ini dan itu, ya itu wajar. Jadi sebenarnya yang penting Bapak Ibu lakukan seperti ini aja. Pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus nanti Bapak Ibu akan tahu apa yang Bapak Ibu harus lakukan, apa yang Bapak Ibu harus tidak lakukan. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu meditasi cinta kasih setiap saat. Ya kan? Itu saja, itu yang paling penting. Nanti Bapak Ibu akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Alasan beliau nggak suka sama saya karena saya pernah menegurnya. Ya, kita kan nggak bisa membuat semua orang menyukai diri kita, ya kan? Jadi biarkan saja, ya, biarkan saja. Jadi tetap cinta kasih terus, ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke tahap tambahan. Tadi kan ada yang bilang kalau dia benci sama mertuanya, ada yang bilang bagaimana cara membuat orang tuanya akur, ada yang bilang bagaimana supaya sehat, ya kan? Caranya adalah Bapak Ibu pikirkan satu atau dua cita-cita luhur yang Bapak Ibu benar-benar pengen capai dalam hidup ini sesegera mungkin. Jadi satu atau dua cita-cita luhur, terserah apapun. Semoga orang tua selalu akur atau apapun itulah. Semoga sehat selalu, semoga terbebas dari rasa benci atau dendam, apapun. Coba Bapak Ibu pikirkan, cita-cita luhur itu apa? Maksudnya suatu cita-cita atau keinginan luhur yang tidak merugikan siapapun, ya kan? Dan ini pasti tercapai. Kenapa pasti tercapai? Nanti saya akan jelaskan setelah kita meditasi, ya. Jadi gini Bapak Ibu, oke? Bentar ya Bapak Ibu. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta. Jadi ketika seseorang berpikir, maka dia akan menciptakan kehidupan di masa depan. Jadi terus terang, yang tadi pertanyaan, ini saya ngomong aja lah, benar-benar terus terang. Pak Paulus, saya coba untuk menggunakan cinta kasih untuk menyapu kebencian dalam hati, tapi sepertinya ada perlawanan dan tidak nyaman. Ini sesuatu yang mustahil, jangan pernah berpikir seperti ini. Ya, jadi kalau mau tanyakan sesuatu yang masuk akal aja. Jadi saya tahu banget orang yang telah melakukan cinta kasih dalam waktu yang lama, mereka tidak ada pikiran seperti ini. Ya, jadi jangan pernah bertanya sesuatu yang mustahil. Ya, karena orang yang punya cinta kasih, mereka mustahil punya kebencian.
paling mereka punya rasa kesal. Jadi ketika rasa kesal itu muncul, ya meditasi paling nggak hampir berapa detik pasti hilang sendiri. Ya, oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, pilih salah satu cita-cita luhur yang Bapak Ibu benar-benar pengen dalam hidup, ya kan, yang Bapak Ibu ingin dapatkan sesegera mungkin. Maka Bapak Ibu dengan cinta kasih Bapak Ibu akan mendapatkan sesegera mungkin. Ya, jadi gini Bapak Ibu, di dunia ini, di dunia luar, bukan orang-orang yang melatih cinta kasih ya, di dunia luar. Ada orang yang sukses, ada orang yang gagal. Dalam bisnis, dalam keluarga, dalam bidang olahraga, dalam apapun. Dalam bidang yang mereka tekuni. Ada yang sukses, ada yang gagal. Kenapa bisa begitu? Mereka yang sukses karena mereka mikirin terus. Misalnya contoh, olahragawan juara 1. Apapun lah, angkat berat, atau bulu tangkis atau apa. Kenapa mereka bisa juara 1? Karena mereka mikirin terus. Oh, dia pengen juara 1. Akhirnya dia mengarahkan segala usaha dan segala macam. Akhirnya dia benar-benar bisa juara 1. Tapi pada saat dia berjuang kan kadang-kadang mereka down, kadang-kadang mereka gelisah, kadang-kadang mereka galau dan segala macam. Itulah yang membuat kadang-kadang banyak orang itu menyerah dan akhirnya gagal. Ya kan? Dalam hal bisnis, keluarga dan segala macam juga. Apapun yang dipikirkan itulah yang akan terjadi. Jadi kalau orang sukses itu, apapun yang muncul di pikiran dia, ya kan, sering-sering muncul, maka itu akan terjadi. Makanya ada juga orang tanpa cinta kasih mereka bisa sukses. Kenapa? Karena mereka mikirin terus. Mereka selalu memikirkan bagaimana cara mereka mencapai tujuan hidup mereka. Mereka mikirin terus, akhirnya tercapai. Tapi ada juga orang, ya kan, mereka coba sekali, 2 kali, 3 kali, mereka gagal, mereka menyerah. Mereka disebut orang gagal, seperti itu. Nah, jadi tapi cara yang ini pun saya nggak rekomendasi Bapak Ibu. Mikirin terus, down, galau, coba lagi. Mikirin terus, down, galau, coba lagi. Itu saya nggak rekomendasi karena banyak penderitaan juga di situ. Dan apa? Kenapa saya nggak rekomendasi ini? Karena gini Bapak Ibu, setelah mencapai, ya anggaplah juara 1 dalam bidang bulu tangkis, olahraga, dan segala macam. Emang terus mau ngapain? Dapatlah, anggaplah seseorang telah bekerja keras, punya 10 rumah dan segala macam, punya 10 mobil dan segala macam. Terus emang mau ngapain? Mau ngapain? Ya, anggap dia punya segalanya. Dia jadi raja dunia, jadi presiden, jadi apapun lah. Terus emang mau ngapain? Nah, tapi kalau orang yang punya cinta kasih, mereka punya cita-cita, itu bagus. Kenapa? Karena ketika mereka dapat cita-citanya, mereka bahagia. Tapi mereka memang sudah bahagia pada dasarnya. Jadi ketika mereka mendapatkan cita-cita mereka, mereka tetap bahagia. Tapi orang yang tidak melatih cinta kasih, mereka dapatkan semua kesuksesan itu. Mereka belum tentu bahagia terus terang Bapak Ibu. Belum tentu bahagia. Kadang mereka mengatakan hidup mereka hampa seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, pilih satu cita-cita, 2 cita-cita, nanti kita akan meditasi kuat-kuat untuk mencapainya, ya. Saya akan kasih waktu 1 menit, 2 menit untuk Bapak Ibu pikirkan. Coba Bapak Ibu pikirkan apa cita-cita yang Bapak Ibu inginkan. Nanti kita akan meditasi kuat-kuat untuk mencapainya, ya. 1-2 menit Bapak Ibu pikirkan aja. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kan sudah dipikirkan cita-citanya ya. Ada pertanyaan lagi ya, apakah yang dimaksud dengan Sambudegata? Yaitu baca parita sih. Sebenarnya Sambudegata adalah puji-pujian terhadap Sang Buddha, kualitas agung Sang Buddha. Ya kan? Pada banyaknya jumlah Sang Buddha. Ya sebenarnya gini Bapak Ibu. Jadi Buddha Gautama bukanlah Buddha pertama. Buddha Gautama, ya kan, sebelum Buddha Gautama di bumi ini sudah ada 4 Buddha, dan sebelum bumi ini ada bumi-bumi yang lampau, ada banyak sekali Buddha. Jadi jumlah Buddha yang sudah muncul di dunia itu lebih banyak daripada pasir di Sungai Gangga. Di masa depan juga sama, jumlah Buddha adalah tanpa batas, ya, seperti itu. Jadi Sambudegata adalah menghormati 28 Buddha, dari Buddha Tanankara sampai Buddha Gautama, ya. Tapi di masa lampau sebenarnya itu tak terhingga Buddha terus terang. Tak terhingga. Banyak sekali Buddha, ya. Tapi iya dah, oke. Ada pertanyaan dari sahabat mana? Pak Paulus, ada sesi meditasi buat anak SD nggak ya? Anak-anak saya antusias tapi bahasanya terlalu berat. Kalau mau ya udah, boleh. Nih, saya kirim nomornya. Saya kirim nomor WhatsApp saya. Chat saya aja, nanti saya akan bantu. Kalau mungkin ada banyak peminat, nanti saya akan jelaskan.
Ada yang bertanya, Pak Paulus, kenapa Tara disebut sebagai ibunya Buddha? Tara siapa? Saya tidak tahu. Ya kan? Disebut ibunya Buddha juga saya tidak tahu. Ya kan? Saya tidak tahu tentang hal ini. Kalau bisa tanya aja lebih lengkap ya. Ibunya Buddha adalah Mahamaya ya. Jadi Mahamaya setelah Bodhisatta terlahir 7 hari, Mahamaya meninggal. Ini tradisi semua Bodhisatta terus terang. Tradisi semua Bodhisatta. Jadi setelah setelah semua ibu Bodhisatta di kelahiran Bodhisatta yang terakhir melahirkan Bodhisatta, ibu Bodhisatta akan meninggal dan terlahir di alam dewa ya sebagai laki-laki. Ya kan? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena ketika Bodhisatta dikandung oleh Mahamaya, rahimnya itu sudah seperti mahkota agung. Mahkota agung. Jadi 7 hari Mahamaya hanya akan hidup 7 hari setelah Bodhisatta lahir karena tubuh Mahamaya itu, maksudnya dia kan telah melahirkan Bodhisatta. Dia tidak pantas memakai tubuh manusia lagi. Dia harus terlahir di alam dewa. Karena rahimnya itu sudah seperti mahkota. Jadi dia tidak bisa menahan tubuh manusianya. Dia harus meninggal dan terakhir di alam dewa sebagai laki-laki. Seperti itu. Ya, semua bodhisatta di kelahiran terakhir dikandung oleh ibunya setelah 7 hari melahirkan, dia akan meninggal. Ya kan? Nah, kenapa dia meninggal? Karena rahimnya terlalu agung. Ya, rahim tempat bodhisatta itu terlalu agung, sehingga tubuh manusianya tidak bisa menahannya itu, dan dia meninggal setelah 7 hari dan terakhir di alam dewa. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi, Pak, boleh saya minta sesi meditasi anak-anak? Ya nggak apa-apa, SMS saja saya ini. Nanti kita diskusikan, kita coba atur bagaimana cara membuat meditasi sesi untuk anak-anak. Ya, nggak apa-apa sih, saya juga senang melakukannya. Oke, kita Bapak Ibu telah memilih satu cita-cita, dua cita-cita. Mari kita meditasi sungguh-sungguh. Ya, mari kita meditasi sungguh-sungguh. Kita mulai meditasi cinta kasih dengan sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, apapun yang muncul di pikiran, apapun yang kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Nah, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan meditasi selama 10 menit. Nanti saya akan sharing Dhamma. Bapak Ibu tetap pejamkan mata. Nanti Bapak Ibu bisa menganalisa pikiran Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus seperti itu, ya, saya akan sharing Dhamma ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih paham. Supaya Bapak Ibu melihat pikiran Bapak Ibu langsung, Bapak Ibu lebih paham. Inginkan dengan sungguh-sungguh semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu pikirkan itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Bapak Ibu pengen semua malu dapat kebahagiaan yang terbesar, Bapak Ibu akan dapat kebahagiaan yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua malu dapat kehidupan terbaik, Bapak Ibu akan dapat kehidupan yang terbaik. Ya Bapak Ibu pikirkan cita-cita Bapak Ibu, apapun itu silakan. Semoga saya memiliki kesehatan jasmani yang sangat-sangat sehat, ya boleh. Semoga saya terbebas dari kebencian, boleh. Apapun itulah cita-cita luhur yang Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh. Ya, sembari Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Semakin besar cinta kasih Bapak Ibu, semakin cita-cita Bapak Ibu tercapai. Inginkan dengan sungguh-sungguh, semoga dengan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Pengen banget. Dan Bapak Ibu mikirin cita-citanya ya. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Pikirkan cita-citanya, terus cinta kasih terus lagi dan lagi. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk
kebahagiaan damai terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu sahabat Dhamma pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan ke semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu, sembari Bapak Ibu pikirin cita-citanya. Contohnya ya, semoga saya memiliki badan jasmani yang sehat, sangat-sangat sehat seperti itu kalau mau. Semoga bisa makmur banget, itu juga boleh. Semoga bisa tambah kebijaksanaan terus, atau apapun lah cita-cita yang Bapak Ibu pengen dari hati. Ya, semoga bisa memotivasi banyak orang melatih cinta kasih atau apapun lah. Yang paling penting Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Bagus sekali terus Bapak Ibu seperti itu. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus pikirin cita-citanya Bapak Ibu, apapun itu boleh. Bebaslah Bapak Ibu mau mikirin apapun boleh. Ini kan pikiran Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu yang atur. Ya, yang penting Bapak Ibu pengen, semakin Bapak Ibu besar cinta kasihnya, semakin cita-citanya tercapai. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Terus mikirin cita-cita sambil pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu cita-citanya pikirin terus. Apapun lah cita-cita Bapak Ibu. Nggak usah 1-2 cita-cita, banyak cita-cita juga boleh. Pikirin saja sambil pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus mikirin satu cita-cita. Kalau Bapak Ibu, oke, meditasinya cukup ya, meditasinya cukup ya. Oke Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang pada saat mikirin cita-cita, ya kan, ada masanya kok kayaknya sudah nggak menarik lagi ya, ya kan? Ya karena itu sudah tanda itu udah pasti tercapai. Maka daripada itu Bapak Ibu, misalnya contoh begini deh, ada orang nih, ya kan, dia pengen beli rumah, ya kan dia nabung, ya kan, dia nabung setahun, 2 tahun, ya dia nabung selama 10 tahun. Akhirnya di tahun ke-10, ya kan, di tahun pertama dia akan membara-bara, semangat banget, tahun kedua, tahun ketiga. Tapi ketika tahun ke-10 dia tahu, dia pasti bisa beli rumah itu. Jadi pikirannya tidak terlalu menggebu-gebu lagi, karena dia tahu dia pasti bisa beli. Tabungannya cukup untuk beli rumah itu. Jadi ketika Bapak Ibu meditasi terus, pertamanya mungkin pas mikirin cita-cita kayak semangat banget. Tapi pada saat dipikirin lagi kok kayaknya biasa aja. Itu karena tanda itu pasti tercapai. Ya kan? Jadinya
Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya cita-cita, Bapak Ibu meditasi terus, dan Bapak Ibu apa sih tanda-tanda bahwa cita-cita itu pasti tercapai? Ya kan? Adalah ketika Bapak Ibu mikirin cita-cita itu tidak menarik lagi, ya kan? Tidak menarik lagi. Mungkin ada sedikit menarik lah, tapi tidak begitu menarik. Itu adalah tanda bahwa Bapak Ibu akan mencapainya. Jadi gini Bapak Ibu, ya kan? Saya lebih suka sharing dhamma dengan cara ini. Pikirin cita-cita, cinta kasih terus. Pikirin cita-cita, cinta kasih terus. Lama-lama dia akan berpikir bahwa dia pengen terbebas dari semua penderitaan. Karena cita-cita mau seperti apapun ketika tercapai ya udah begitu doang. Gitu doang. Ya kan? Makanya suatu hari dia pengen banget segera menjadi Buddha atau Arahat dan mengakhiri penderitaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi cita-cita apapun itu terserah Bapak Ibu. Ya kan? Ini kan hidup Bapak Ibu. Ya kan? Siapa ya? Saya nggak berhak untuk mengatur kehidupan siapapun. Sebenarnya di dunia ini ya terus terang ya. Di seluruh dunia ini tidak ada seorang pun yang berhak mengatur kehidupan orang lain. Biarpun itu sesuatu yang sangat bagus. Biarpun sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Tidak ada seseorang pun yang berhak untuk mengatur kehidupan orang lain. Ya kan? Biarpun nih, misalnya kita tahu cinta kasih bagus. Tapi saya nggak pernah maksa orang untuk melatih cinta kasih. Saya cuman oke, saya akan sharing kepada orang-orang yang sudah siap untuk mau mendengarkan. Tapi saya nggak pernah maksa. Ya kan? Misalnya contoh, banyak juga orang-orang yang saya kenal, ya kan? Ayo, sini latih cinta kasih. Ayo coba. Saya nggak pernah. Kenapa? Karena saya tidak ada keinginan untuk mengendalikan hidup siapapun. Jadi orang yang bijak, ya kan, harus ada satu pikiran. Ya, sebenarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak mengendalikan kehidupan siapapun. Bahkan orang tua ke anak juga. Nah, sebenarnya terus terang, kalau misalnya orang tua komplain, kenapa sih anak saya begini, kenapa sih anak saya susah dibilangin begini ya. Orang tua yang terlalu mengatur kehidupan anaknya itu adalah orang tua yang tidak bijak. Tapi orang tua yang bijak adalah orang tua yang mengarahkan anaknya, bukan mengendalikan hidup anaknya. Mengarahkan. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin anak-anak Bapak Ibu hidup bahagia, caranya gini, cinta kasih terus, pengen mereka berkembang dalam cinta kasih, pengen berkembang dalam kebijaksanaan, berkembang dalam dhamma, terus seperti itu. Daripada kebanyakan orang di dunia selalu mau mengendalikan hidup anaknya, itu nggak bagus. Ya, terus terang dalam hidup saya tidak ada keinginan untuk mengendalikan hidup siapapun, tidak ada sama sekali. Jadi bagaimana cara saya menggerakkan organisasi atau apapun itu, ya kan, dalam keluarga, dalam organisasi, apa yang saya lakukan? Saya cuma lakukan apa yang saya wajib untuk lakukan. Kalau memang ada sesuatu yang harus saya katakan, saya akan katakan. Tapi saya tidak ada keinginan untuk mengendalikan hidup siapapun. Jadi orang bijak, kalau mau jadi orang bijak, jangan menjadi orang yang suka mengendalikan hidup orang lain. Jadi siapapun orang di dunia ini, ya kan, sebenarnya tidak ada berhak untuk mengendalikan hidup siapapun. Nah ini kan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen punya cita-cita seperti apapun, pikirannya mau seperti apapun, itu terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu kapan mau mencapai nibbana, mau menjadi Buddha atau Arahat, itu terserah Bapak Ibu. Ya kan? Ya kan, terserah Bapak Ibu. Mau kapan menjadi Buddha, kapan menjadi Arahat, kapan mencapai nibbana, itu semua terserah Bapak Ibu. Yang paling penting, Bapak Ibu bahagia ngejalaninnya. Ya, Bapak Ibu cinta kasih terus, pengen semua malu dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Dan Bapak Ibu cita-cita terus, apapun cita-cita Bapak Ibu, itu terserah Bapak Ibu. Karena ini adalah hidup Bapak Ibu. Ya, dan pencapaian nibbana itu adalah masalah yang personal. Masalah yang personal. Ya, karena kadang ada orang, ya, umat Buddhis mengatakan, jangan punya banyak keinginan, cepat-cepatlah mencapai nibbana. Sebenarnya dia tidak berhak mengatakan seperti itu. Kecuali dia sudah jadi Buddha atau Arahat ya. Kecuali dia sudah jadi Buddha atau Arahat boleh. Tapi Buddha dan Arahat pun tidak akan mengatakan seperti itu sih. Nggak akan, ya kan? Nggak akan. Karena mereka memiliki cinta kasih yang murni. Mereka tidak ada keinginan untuk mengendalikan siapapun. Jadi kalau saya lebih senang seperti ini. Cinta kasih terus, inginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mati besar dan kehidupan terbaik. Pikirkan cita-citanya, ya kan? Kalau mau menjadi Buddha boleh, mau menjadi Arahat boleh. Kapanpun mau mencapai nibbana itu terserah masing-masing lah, ya. Karena ini semua masalah personal, ya. Bukan paksa, nggak ada gunanya lah paksa orang, ya kan? Nah, Buddha atau Arahat mereka telah terbebas dari kotoran batin. Mereka pun tidak memaksa orang, apalagi kita yang belum menjadi Buddha atau Arahat. Kita tidak berhak memaksa siapapun sebenarnya. Ya, oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, mari kita meditasi lagi. Bapak Ibu pikirkan cita-cita Bapak Ibu ya. Terus mungkin ada yang bertanya, boleh nggak mengharapkan orang lain segera mencapai nibbana? Sebenarnya cukup inginkan orang lain berkembang dalam Dhamma. Ya, selama dia hidup. Tapi kadang gini Bapak Ibu, saya akan sharing sedikit lah. Dulu ya kan, sebelum saya mengenal cinta kasih, saya berpikir dalam hidup tidak ada yang namanya kebahagiaan.
Karena kan Buddha mengatakan hidup adalah penderitaan dan segala macam. Saya berpikir seperti itu, sebenarnya benar hidup adalah penderitaan. Itu totally benar. Tapi Buddha mengatakan Dhamma adalah kebahagiaan. Dhamma adalah kebahagiaan. Jadi sebenarnya tidak salah ketika seseorang mempraktekkan Dhamma demi tujuan kebahagiaan. Itu sama sekali tidak salah. Ya kan? Bagaimana cara hidup bahagia, bagaimana cara menemukan kebahagiaan, itu juga Buddha ajarin semua. Ya, Buddha ajarin semua. Jadi dalam hidup ini, hidup memang penderitaan terus terang Bapak Ibu. Tetapi Dhamma adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita pengenkan orang lain, kita inginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Mereka mau seperti apa, itu adalah hak mereka Bapak Ibu. Itu adalah urusan personal. Ya kan? Karena setiap orang pikirannya beda-beda. Karena setiap orang pikirannya beda-beda. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pilih cita-cita Bapak Ibu apapun itu, kita akan meditasi lagi ya. Oke Bapak Ibu, kita meditasi lagi cita-cita kuat-kuat, cita-cita kuat-kuat. Maksudnya cinta kasih kuat-kuat. Bapak Ibu mikirin juga gini, saya akan kasih waktu lagi 1-2 menit. Pikirkan aja apapun yang Bapak Ibu pengenkan tercapai dalam hidup. Terserah Bapak Ibu. Pengen menjadi bodhisatta, pengen menjadi Buddha, pengen menjadi arahat, terserah Bapak Ibu. Ya kan? Pengen kehidupannya seperti apa ini dan itu, terserah Bapak Ibu. Tapi gini Bapak Ibu, kalau tentang bodhisatta, bagus nggak jadi bodhisatta? Kalau Bapak Ibu bahagia mikirinnya, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu beban mikirinnya, lebih baik jangan. Karena beban membuat menderita. Karena nggak semua orang sanggup mikirin triliunan-triliunan kehidupan. Lagi dan lagi, penuh penderitaan lagi dan lagi. Ya kan? Tapi kalau bahagia mikirinnya, silahkan Bapak Ibu. Ya kan? Mulia juga, pengen membantu semua makhluk terbebas dari penderitaan. Ya. Oke Bapak Ibu, pikirkan 1 cita-cita, 2 cita-cita, kita akan mulai meditasi. Kita pejamkan mata, kita mulai meditasi kita. Oke, Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Ya, Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh, inginkan dengan sungguh-sungguh. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Bagus sekali, Bapak Ibu pikirin cita-cita Bapak Ibu, apapun boleh. Pengen segera mencapai nibbana, boleh. Pengen jadi orang yang bijaksana, boleh. Pengen jadi orang yang makmur, boleh. Pengen jadi orang yang sangat sehat secara batin dan jasmani, boleh. Apapun silakanlah Bapak Ibu. Yang paling penting Bapak Ibu cinta kasih kuat-kuat. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar. Bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ya, bagus sekali. Sambil mikirin cita-cita Bapak Ibu, sambil mikirin cita-cita, kehendak pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik sambil mikirin cita-cita. Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus sambil mikirin cita-cita Bapak Ibu,
Saya sekalian sharing dhamma. Apapun yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Cita-cita apapun yang membuat hati Bapak Ibu senang, bahagia, pikirkan aja. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Pengen banget, sangat-sangat pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ambil cita-cita ya Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Sembari pengen banget semua kebaikan yang memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu sembari cita-cita, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Bapak Ibu pengen mas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, meditasinya cukup Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ada yang request nih meditasi untuk anak-anak, ya. Boleh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pengen anak-anaknya meditasi. Ya kan kalau misalnya ada berapa anak itu saya akan buatin kelas Zoom untuk mereka, ya kan? Kalau ada yang mau ikut, ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya hidup ini nggak perlu mikirin yang susah, ya. Nggak perlu mikirin yang membuat hati susah. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan itu yang akan menjadi masa depan. Ya udah cinta kasih aja terus. Ya kalau bisa sih Bapak Ibu meditasi setiap saat, setiap saat, ya, setiap saat. Ada yang bertanya, andai seminggu bisa 3 kali? Ya bolehlah kalau ada yang request begini, boleh ya. Mungkin setiap Selasa, Rabu, dan Jumat. Ya kita lihatlah, nanti akan diumumkan. Ya, boleh juga sih sebenarnya, bagus juga sarannya. Ya, kayak Bapak Ibu sahabat Dhamma, hidup itu gimana? Ya hidup itu cepat meditasi aja. Cinta kasih terus, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik sambil mikirin cita-cita lagi dan lagi. Cinta kasih, mikirin cita-cita. Hidup seperti itu aja, nggak usah mikirin yang susah. Nggak usah, sama sekali nggak perlu. Ya kan? Mau mikirin apa? Ekonomi. Oke, kalau ekonomi begini.
Sambil meditasi, sambil ya kan pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, sambil berpikir semoga saya punya kemakmuran yang besar, semoga saya punya tabungan yang besar, ya kan? Seperti itu, ya kan? Lagi dan lagi sampai cinta kasih. Mau masalah apa? Keluarga. Semoga saya punya keluarga yang harmonis sampai cinta kasih kuat-kuat. Apa? Kesehatan. Ya udah kesehatan, cinta kasih kuat-kuat. Ya kan? Pasti tercapai semua kok Bapak Ibu, pasti. Karena apa yang dipikir itu yang terjadi. Ya, apa yang dipikir itu yang terjadi. Itu udah pasti. Itu hukum dhamma. Itu pasti ya. Jadi sebenarnya sih ya ini untuk sharing aja lah ya kan, untuk pengetahuan, sekedar pengetahuan ya. Ya mungkin Bapak Ibu udah tahu caranya jadi makmur gini gini gini, semua udah tahu. Tapi ini pengetahuan aja. Jadi kenapa kebanyakan orang itu di dunia luar ya kan, sebenarnya semua orang itu udah kaya kok Bapak Ibu, terus terang ya. Semua yang terlahir jadi manusia mereka udah kaya. Ya. Kalau enggak, mereka nggak dapat makanan, nggak dapat minuman, nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan bau, lidah, dan segala macam. Mungkin ada orang, sangat sedikit orang itu hidupnya menderita banget. Tapi sebagaimanapun menderita, dia pasti punya sesuatu yang baik juga. Kalau dia bisa syukuri ya, hal itu akan berkembang. Jadi gini Bapak Ibu, terkadang ketika saya lagi di luar, makan di luar, atau lagi jalan-jalan, saya sih nggak ada niat untuk menguping pembicaraan orang. Tapi kalau kadang mereka ngomong terlalu keras itu jadi kedengeran. Kadang orang mengeluh akan hidupnya atau begini-begini. Saya sih terus terang udah jarang ketemu orang-orang yang mengeluh hidupnya. Tapi mungkin sesekali di luar sana yang bukan orang-orang yang melatih cinta kasih, kedengeran aja omongan mereka gitu. Oh mereka ngeluh, ngomong bahasa Ragunan, begini dan segala macam. Kenapa? Sebenarnya setiap kali mereka ngeluh, setiap kali mereka ngomong bahasa Ragunan. Contoh lah, Ragunan kan ada banyak tuh. Mereka ngomong itu sekali aja, menghina orang dengan bahasa Ragunan. Kamu begini. Nah, dia akan terlahir tuh jadi makhluk itu ratusan kali. Mereka aja. Ya, sebenarnya terus terang ya Bapak Ibu, orang yang berlatih dhamma, berlatih cinta kasih, hidupnya nggak mungkin susah lah. Nggak mungkin susah, tapi nggak apa-apa sih kalau ada pertanyaan, ada diskusi dan segala macam, ya saya akan ladenin. Tapi nggak bakal susah, benar-benar nggak bakal susah. Terus terang, nggak akan. Ya kan? Nggak akan. Kenapa? Karena dia pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Mana mungkin orang kayak gini, para dewa biarin orang ini hidup susah. Mustahil. Mau secara ekonomi, secara keluarga, secara semua, nggak mungkin susah. Dia pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Tapi kalau saya pribadi sih, ya kan saya cuma pengen orang semakin banyak ngerti ini, cinta kasih lagi dan lagi terus, supaya kehidupan banyak orang itu menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kadang mereka yang di luar sana tidak tahu cinta kasih, mereka membuat diri mereka menderita setiap saat. Kenapa? Karena mereka nggak paham, Bapak Ibu. Mereka nggak paham, terus terang. Makanya tujuan saya, cita-cita saya yang paling besar itu nomor satu apa sih? Saya pengen suatu hari di masa depan di seluruh dunia banyak sekali orang melatih cinta kasih. Ya, banyak sekali orang melatih cinta kasih di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia lah. Ya, saya pengen lebih dari 50, 60, 70% orang di dunia melatih cinta kasih. Karena ini nggak sulit, terus terang. Orang kalau mau serius belajar ini, 2 jam cukup merubah hidupnya. Benar-benar. Kalau dia serius, 2 jam aja bisa. Asalkan dia ada niat. Ya kan? Dia serius sungguh-sungguh, ya kan? Asalkan dia ada niat, dia pasti bisa mempraktekkan ini seumur hidup dia. Ya, dari dulu sekitar mungkin 5-10 tahun yang lalu saya selalu berpikir, bagaimana caranya supaya orang itu bisa mempraktekkan dhamma setiap saat. Sekarang udah ketemu caranya. Caranya adalah ya udah cinta kasih setiap saat, pengen semua malah dapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, lagi dan lagi, terus sebarluaskan cinta kasih ini pada banyak orang supaya banyak orang hidupnya berubah menjadi lebih baik. Ya, saya juga berharap Bapak Ibu sahabat Dhamma semua bisa memotivasi banyak orang untuk melatih cinta kasih. Kenapa? Karena kalau orang ya kan hidupnya tadinya berantakan dan segala macam terus dia cinta kasih. Ya sebenarnya gitu, sekejap dia meditasi, dia pengen semua malu dapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, hidupnya langsung berubah sih. Hidupnya langsung berubah seketika itu. Karena dia pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi. Gini Bapak Ibu, orang yang rajin berdana aja, ya kan, orang yang rajin berdana aja hidupnya bisa makmur. Orang yang rajin membahagiakan orang lain hidupnya bahagia. Apalagi Bapak Ibu yang selalu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik dari bangun pagi sampai sebelum tidur. Apakah mungkin orang seperti ini dikasih susah sama dewa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin, sama sekali mustahil dikasih susah. Nggak ada susah-susahnya. Terus terang makanya kenapa saya bilang saya lebih senang sharing tentang cinta kasih, cita-cita tercapai nggak apa-apa. Terus kalau orang lama mencapai nibbana gimana? Semua orang akan mencapai nibbana ketika waktunya tiba.
Ya kan? Mereka punya waktu mereka masing-masing. Ya kan? Contohnya seperti Sumedha, Bodhisatta Sumedha. Ya kan? Beliau menjadi budak utama di bawah pohon Bodhi setelah 6 tahun melakukan duka carya. Kenapa butuh 6 tahun? Karena itu proses beliau. Bahkan seperti Buddha masa depan pun, suatu hari nanti seperti Buddha Arya Meteya, ya kan, meninggalkan keduniawian, duduk di bawah pohon Bodhi, mencapai kebudaan. Suatu hari prosesnya. Lalu banyak orang menjadi arahat. Itu pasti ada prosesnya semua. Semua orang ada prosesnya. Tapi kalau saya lebih senang. Semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar. Kebahagiaan dhamma terbesar itu banyak. Nibbana termasuk kebahagiaan dhamma terbesar. Tingkat kesucian arahat termasuk kebahagiaan dhamma terbesar. Tingkat kebudaan termasuk kebahagiaan dhamma terbesar. Semua itu termasuk kebahagiaan dhamma terbesar. Jadi sebenarnya kalau saya yang dulu ya, saya cuma pengen orang mencapai nibbana doang. Ya, saya pengen banyak orang mencapai nibbana. Tapi setelah saya pikir-pikir, nibbana kan urusan personal. Ya kan? Kalau saya sekarang saya lebih pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar. Biarin selama mereka menanti waktu mereka mencapai nibbana, mereka bahagia menjalaninya. Mereka puas, mereka bahagia. Mereka bisa memotivasi banyak orang. Ketika mereka mencapai kesucian seperti Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat, mereka juga bisa memotivasi banyak orang berkembang dalam Dhamma. Ketika mereka suatu hari mencapai mencapai parinibbana, Mahaparinibbana kan hanya untuk Buddha. Ketika mereka mencapai parinibbana, mereka istirahat selamanya, ya, dan tidak akan eksis lagi. Mereka juga akan mencapai kedamaian abadi, ya kan? Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar, itu sangat mulia lah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangin, apalagi yang lebih tinggi daripada menginginkan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar. Apa yang lebih tinggi daripada ini? Apa yang lebih tinggi daripada ini? Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar. Pengen semua makhluk. Ya kan? Kebahagiaan dhamma terbesar termasuk apa? Dana, sila, parami, ya kan? Terus semua pengetahuan tentang sutta, semua meditasi samanta dan vipassana, semua itu. Itu termasuk kebahagiaan dhamma. 8 jalan mulia, ya, jalan mulia berunsur 8, 4 maga, 4 pala dan nibbana, lokuttara dhamma, semua itu adalah kebahagiaan dhamma terbesar. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta dapat kebahagiaan dhamma terbesar, ya orang kayak gini nggak mungkin lah hidupnya susah. Mustahil, mustahil, ya kan? Jadi Bapak Ibu gimana cara menjalani hidup? Ya udah meditasi ya terus, pengen semua malah dapat kebahagiaan yang terbesar, lagi dan lagi terus, lagi dan lagi. Sebenarnya gini Bapak Ibu, misalnya ada orang, dia rajin kuwihara, dia rajin belajar dhamma, terus dia pengen satu orang temennya yang lain bisa rajin kuwihara, ambil sila, berdana, meditasi, itu orang pikiran itu sudah sangat mulia. Apalagi Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta dapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Sangat mulia Bapak Ibu, sangat mulia. Sangat tinggi. Terus terang. Ya kan? Apalagi yang lebih tinggi daripada menginginkan semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar. Ya, apa? Coba dipikir, ya kan? Nggak ada, nggak mungkin ada. Ya kan? Kalau pengen semua makhluk mencapai nibbana, ini nggak mungkin, mustahil. Ya kan? Kenapa nggak mungkin semua makhluk mencapai nibbana? Karena nggak mungkin makhluk itu jumlahnya banyak banget di seluruh alam semesta. Tapi pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, mungkin nggak? Ya mungkin. Bapak Ibu memberikan mereka, mewarisi mereka dhamma. Setelah Bapak Ibu suatu hari menjadi Buddha atau Arahat, Bapak Ibu mewarisi mereka dhamma. Nanti ketika mereka pengen, mereka akan mendapatkan dhamma. Ya kan, tunggu mereka pengen dulu. Kalau mereka nggak pengen, susah juga. Ya kan? Tunggu mereka pengen, mereka akan dapatkan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi dan lagi. Orang kayak gini hidupnya nggak bakal dikasih susah. Oke Bapak Ibu, oh ya ada pertanyaan. Pak, apakah dengan bervegetarian bisa mengurangi karma buruk? Nggak usah bervegetarian sih. Mau vegi mau enggak tuh terserah, bebas. Mau sukanya yang mana terserah. Tapi yang paling penting jangan beli daging di pasar. Jangan beli ayam yang masih hidup, jangan beli binatang yang masih hidup. Kalau dia sudah jadi bangkai di pasar, oke. Jadi yang sebenarnya gimana sih cara mengurangi karma buruk? Sederhana sekali. Bapak Ibu cinta kasih terus, pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi terus 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit terus setiap hari, setiap saat dari bangun pagi sampai sebelum tidur lagi dan lagi. Ya, itu juga mengurangi karma buruk. Ya kan? Nggak perlu kalau mau vegetarian oke, nggak juga nggak masalah. Bebas, ya kan? Buddha juga kalau misalnya vegetarian memang adalah sesuatu yang harus. Buddha pasti udah saranin, ya. Jadi semua yang penting Buddha udah saranin, ya. Sesuatu yang nggak begitu penting, Buddha juga nggak bakal
saranin. Tapi Buddha nggak pernah nyaranin orang vegetarian, nggak pernah. Kecuali biku yang pengen tinggal di kuburan, ya. Karena di kuburan itu kan ada banyak makhluk. Ya. Kalau dia makan daging nanti baunya itu kecium sama makhluk lain seperti itu, ya kan? Jadi selama Buddha nggak pernah nyaranin, ya kita nggak perlu pusing mikirinnya. Kecuali Buddha nyaranin, Buddha ngajarin dana, Buddha ngajarin menyarankan sila, Buddha menyarankan cinta kasih, Buddha menyarankan meditasi, kita jalanin semua. Tapi kalau Buddha nggak nyaranin, dan kita mau lakuin nggak mau lakuin itu bebas sih, bebas. Buddha nggak menyarankan vegetarian, juga Buddha nggak menolak vegetarian, bebas, setiap orang bebas seperti itu. Oke Bapak Ibu, nah sekarang udah jam 9, acara udah selesai, nanti hari Jumat ada lagi. Kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma pengen ikut lagi hari Jumat, kelas tambahan boleh silahkan ya Bapak Ibu. Anumodana telah mengikuti kelas ini, kita pelimpahan jasa dulu ya Bapak Ibu kepada semua makhluk. Diulang ya kalimat saya, Bapak Ibu baca sendiri, diulang. Semoga dengan semua kebajikan cinta kasih ini, dengan semua kebajikan yang pernah dikumpulkan, melimpah pada semua makhluk. Semua dewa, semua makhluk halus, semua makhluk. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti. Semoga suatu hari di masa depan ada banyak sekali orang di seluruh dunia, lebih daripada 70% orang di dunia bisa melatih cinta kasih supaya dunia menjadi tempat yang lebih damai dan bahagia untuk ditinggali. Sadu, sadu, sadu.